Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Kembali hadir untuk Anda Kojah Sastra di edisi 16 Desember 2021 bersama saya Ribut Ahwandi. Dan bagaimana kabar Anda? Sehat selalu ya. Ya, dan malam hari ini seperti biasa di dalam Kojah Sastra itu pasti akan ada tema-tema khusus. Dan tema khusus pada malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk sejenak ya merasakan bagaimana kemudian atau membayangkan bagaimana kemudian jika atau memang sebenarnya sudah ada sastra itu kita gali dari kekayaan di desa. Ya, seperti kita tahu bahwa desa merupakan bagian tidak terpisah dari peradaban yang sekarang juga berlangsung. Bahkan boleh dibilang peradaban desa adalah awal dari sebuah peradaban yang kemudian berkembang ke dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Nah, di sanalah kemudian desa menjadi cikal bakal lahirnya sebuah kebudayaan yang kaya akan makna, kaya akan ungkapan, dan kaya juga akan cerita-cerita atau kisah-kisah. Nah, tentu dengan kekayaan kisah, dengan kekayaan cerita yang dimiliki oleh desa, sebenarnya boleh dibilang desa merupakan gudangnya sastra. Nah, hanya saja belakangan ini di tengah-tengah bergulirnya atau pergeseran budaya, ketika budaya industri ini merangsek dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita hari ini, bahkan dalam kondisi yang sekarang adalah lebih ke industri teknologi informasi, nampaknya kekayaan-kekayaan yang ada di desa ini sempat terkubur dan sekarang sepertinya mulai tumbuh kembali untuk diungkit lagi. Nah, harusnya malam hari ini saya akan mengundang teman-teman di desa ya, terutama di daerah atas ini, di daerah Bandar ya, yang sudah kemarin sudah melaunching satu buku kumpulan cerpen karya anak-anak SMP. Tapi saya lupa menghubungi mereka. Ya sudah, akhirnya ya malam hari ini mungkin ini sekadar untuk sebagai pancingan saja agar Anda yang malam hari ini berkesempatan menyimak Kojah Sastra bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912. Dan kita akan mengupas tuntas, ya mungkin tidak sampai tuntas-tuntas amat lah, tapi minimal kita bisa membahas satu topik ini dengan berbagai atau beragam opini yang bisa Anda sampaikan melalui, baik itu melalui saluran telepon di 424474 ataupun melalui SMS WA di 0855420912. Ya kawan, bicara tentang sastra di desa, ada satu hal yang menarik dilakukan oleh komunitas Lereng Medini di mana? Di Kendal ya. Beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu, ini tepatnya di desa Bebengan atau Bebengan ya, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Ini nampaknya ada komunitas yang bergerak untuk menggerakkan generasi mudanya di sana untuk mengenali sastra. Nah, sastra menurut mereka bukan hanya konsumsi orang-orang kota, bukan pula milik sastrawan-sastrawan tersohor. Dan di desa ini pula dunia sastra disemai,
dalam jiwa anak-anak daerah itu. Ya, melalui komunitas Lereng Medini ini, anak-anak yang masih berstatus sebagai pelajar sekolah, setiap pekan mereka rutin melakukan pembacaan, pengkajian, serta membuat karya sastra. Nah, dalam pengkajian ataupun pembacaan, mereka tidak hanya membaca karya-karya sastrawan dari dalam negeri saja, tetapi juga beberapa karya-karya dari sastrawan luar negeri. Nah, pada waktu itu ada kegiatan rutin setiap Sabtu sore. Anak-anak ini yang masih belasan tahun usianya, ini membaca karya sastra bersama-sama. Ya, semacam reading group gitu. Nah, salah satu atau beberapa novel yang mereka baca diantaranya adalah Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dan juga The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. Nah, seperti dikatakan oleh Heri C. Santoso, pengasuh dari komunitas ini, pengkajian sastra yang dilakukan oleh anak-anak itu biasanya diselenggarakan di rumah baca Pondok Maos Guyup yang berada di Desa Bebengan. Nah, di rumah baca tersebut kawan, koleksi mereka mencapai 3.000-an buku pada tahun itu dengan berbagai tema. Namun paling banyak adalah buku-buku tema sastra, baik teori tentang sastra maupun karya fiksi. Nah, selain pengkajian karya sastra nih kawan, anak-anak di komunitas tersebut juga dilatih menulis cerpen, puisi, prosa, artikel, semacam esai, dan jenis-jenis penulisan lainnya. Nah, tidak heran nama-nama anak yang berada di komunitas yang berada di lereng Gunung Ungaran itu berhasil memenangi perlombaan penulisan cerpen remaja tingkat nasional. Bahkan tulisan-tulisannya juga kerap menghiasi koran-koran harian daerah di rubrik sastra. Bahkan peserta reading group itu dalam pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya masing-masing bisa meraih nilai lebih bagus dibandingkan sebelum mengikuti komunitas tersebut. Dan ini menjadi satu hal yang cukup menggembirakan ya, karena ternyata bisa loh kegiatan sastra atau sastra itu dijadikan semacam kegiatan rutin dan mendorong orang atau mendorong anak-anak untuk bisa belajar lebih dari apa yang mereka dapatkan di mana coba? Di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, saya tidak tahu apakah di Pekalongan juga ada. Kalau di Batang kemarin saya sudah menemukan di Bandar, di beberapa kota lain juga sudah ada. Saya beberapa waktu lalu ketika saya ke Lombok juga saya sempat menjumpai beberapa komunitas yang mereka bergerak di kesastraan. Nah, bahkan mereka membuat semacam lembaga pendidikan alternatif untuk anak-anak yang bermasalah, dalam tanda kutip ya. Di satu kampung itu ada satu desa yang hampir semua warga, terutama laki-laki, ini punya kebiasaan dan juga pekerjaan sebagai pencuri. Nah, oleh anak-anak komunitas ini, namanya komunitas sungai, mereka kemudian datang ke sana dan membangun sebuah lembaga pendidikan alternatif, mendirikan ya semacam sekolah gitulah, atau sanggar belajar gitu, yang kemudian anak-anak dari mereka juga orang-orang tua di sana diajarkan tentang hal-hal yang sekiranya bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk itu, dan mereka berhasil. Ya memang sih mula-mula seperti diceritakan oleh teman-teman dari komunitas sungai ini, komunitas anak sungai di Lombok gitu, mereka sempat mengalami penolakan dan macam-macam, tetapi paling tidak lewat kegiatan bersastra, terus kemudian teater juga, nah mereka akhirnya bisa diterima. Dan disitulah kemudian mereka bisa membangun sebuah peradaban di sebuah desa yang dulunya lebih banyak atau banyak dihuni oleh banyak orang yang bekerjaannya sebagai pencuri. Ini menarik menurut saya, karena jarang orang berpikir bahwa
Ya, orang selalu berpikir bahwa pendidikan akan berkorelasi dengan masalah pekerjaan, tetapi apa ya? Oleh mereka pendidikan dijadikan sebagai ajang untuk atau cara untuk mengubah pola atau paradigma suatu masyarakat dan mereka berhasil. Ya, oke. Saya nantikan opini Anda di 424474 ataupun di 0855422912. Silakan Anda yang ingin bergabung, boleh ya. Sangat boleh untuk malam hari ini dan malam-malam yang lainnya juga ya. Di Koja Sastra Anda bisa berbagi mungkin cerita ataupun ya ingin unjuk kebolehan membaca puisi juga boleh di sini di 424474 ya. Atau mau kirim apa deh puisi ya di WA boleh di 0855422912. Satu persembahan dari Intuisi Musik Puisi, sebuah musikalisasi puisi. Puisinya karya teman saya, Pak Bambang ya. Beliau penyair dari Magelang yang sekarang sibuk untuk apa ya, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sih cara membaca relief pada Candi Borobudur. Nah, beliau adalah salah satu pegiat di Candi Borobudur yang ya setiap harinya selalu bersemangat. Dan malam hari ini saya ingin memutarkan musikalisasi puisi yang dibikin oleh Intuisi Musik Puisi. Judulnya Tembang Senja. Untuk Anda.